Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mancing ikan, ibu beli buah. Cakep. Tolong dengarkan, yang ganteng mau tausiah. Enggak ya? Itu cuma bercanda tapi beneran. Sekali lagi biar Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha hatta al-akhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Al-hadis wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam yang maha pemurah semoga tercurah, terlimpah, terarah kepada kekasihnya yang memiliki akhlak dan wajah yang sangat indah, yang tidak pernah lelah dalam berdakwah. Walaupun dicaci dan difitnah, beliau tetap sabar dan tabah. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, masuk surga Allah yang maha pemurah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Direktur PT Jakran Cipta Sakinah, enggak mawadah, enggak warahmah ya, enggak ditambah, Bapak Adit beserta jajarannya. Yang kami hormati, kami muliakan perwakilan dari PT My Indo yang hadir bersama kita pada acara syukuran kali ini. Yang saya hormati, saya muliakan para pengurus Panti Asuhan Al-Fitra, karyawan-karyawati semua yang hadir di tempat ini, dan yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan, anak-anak Pondok Quran Yatim Duafa Al-Fitra. Kita doakan kelak anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa agama, menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Zakat, infak, sedekah. Yang pertama zakat. Zakat adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang telah mencapai nisab zakat, yang telah mencapai haul 1 tahun. Dan seseorang profesinya mau dokter, karyawan, pedagang, siapapun dia, kalau dia penghasilannya sudah bisa mencapai lebih dari 85 gram emas, maka dia kena wajib zakat. Yang pertama bisa zakat mal, atau yang zakat tahunan yang di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Ketika bapak, ibu, akang teteh mempunyai penghasilan mencapai nisab emas 85 gram, maka diwajibkan zakat. Bisa zakat mal sebutnya, atau zakat profesi. Saya bingung, misalkan berapa ukuran uang pendapatan saya yang harus saya keluarkan zakatnya. Karena banyak sekali pendapat, ada yang 77 gram, 80, ada yang 85. Kita ambil ya, karena kita di Indonesia, kita ambil SK Baznas nomor 13. SK Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional nomor 13 2025, bahwa seseorang itu bisa kena wajib zakat ketika penghasilannya sebulan mencapai penghasilan 1 bulan bapak ibu akang teteh sebesar 7.140.498 7.140.498 rupiah. Jika penghasilannya segitu, nah itu sudah wajib zakat. Ustadz, saya penghasilannya 7.140.400-nya belum. Ya kamu atau beli permen jual batiin 1.000 aja gitu. Pas mau 1 tahun beli makanan jual ke orang
Untuk 500 rupiah nambahnya gitu. Pelit amatnya harus sedetail itu ya. 7.140.498 maka wajib mengeluarkan zakat. Berapa persen? 2,5. Silakan hitung sendiri. 7.140.498 dikali 100 dibagi 25. Maka itu keluar zakatnya. Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan berikan kepadanya musibah. Ini ada di hadis Bukhari Muslim. Ya, di hadis Bukhari Muslim. Tidak ada suatu hari min yaumin, tidak ada suatu hari yusbihul ibadah. Tahun lagi silakan. Sedekah. Itu didoakan malaikat langsung loh yang mendoakan, Allah ijabah. Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, gantilah orang yang berinfak. Kalau malaikat sudah doa, itu doanya diijabah, makbul. Sebaliknya orang yang menahan, maka malaikat berdoa lagi, Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah, mumsikan, yang kepada yang menahan hartanya, talaha, kebangkrutan. Jadi mulai besok atau mulai subuh kalau yang udah nggak apa-apa, siapin kenceleng khususon, 1 sodako 1 hajat. Punya 1.000 silakan, punya lagi 2.000 masukin semuanya, 1 sodako 1 hajat, dikasihkannya bebas. Bapak ibu kakak ketemu orang miskin di jalan, ketemu peminta-minta, kasihin. Saya udah terkumpul 50.000, saya kasihin 25 kepada beliau, kepada yang lain 25. Dikasihkannya kapanpun boleh, yang penting sodakonya di subuh hari. Karena kan kita sulit sekarang untuk langsung subuh-subuh nyari kemana, orang-orang pada tidur. Yang pemulung mungkin lagi tidur di jalan, kita bangunin kan ngeganggu juga ya. Bangun, ini sedekah buat kamu. Ngasihnya bangun 10.000, 1.000. Udah ganggu tidur, ngasihnya 1.000. Kan nggak mengganggu juga ya. Kalau 1 juta dia mungkin bahagia, ini ngasihnya 1.000. Jadi Islam itu memudahkan. Semuanya mulai besok kan, insya Allah kasih masukin satu hajat. Dan saya tadi katakan demi Allah, kata beliau, saya Ali Jaber yang hafal Quran 30 juz, tidak pernah saya berikan amalan ini, sedekah subuh ini kepada orang lain kecuali berhasil. Itu beliau yang ngomong ya. Mungkin ada jamaahnya bingung, saya belum ini. Ya Syekh, apa amalannya? Tarah Syekh Nawawi. Ada seseorang, orang tua itu khawatirnya tinggi karena anaknya sedang berada jauh di perantauan. Setiap hari dia gelisah, khawatir. Dia datang kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi. Pasti udah pada tahu Abu Hurairah. Kenapa dinamain Hurairah? Karena suka bawa kucing. Kemana-mana bawa kucing. Bapaknya kucing maksudnya gitu. Karena setiap ngaji bawa kucing terus. Jadi Rasul memberikan landian kalau bahasa Sunda ya Abu Hurairah. Julukan Abu Hurairah. Kemudian orang itu datang kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, saya itu tiap hari gelisah, takut. Kenapa yang engkau gelisahkan? Anak saya jauh di perantauan, saya takut ada kecelakaan mah. Saya takut dia tidak makan, saya takut dia begini. Tolong doakan. Abu Hurairah yang setiap hari istighfar 12.000. Kalau kita kan 3 kali astagfirullah, itu juga habis sholat. Ini tiap hari 12.000 plus istighfar habis sholat 3 kali. Kalau kita astagfirullah, udah kan gitu. Kalau Abu Hurairah 12.000. Orang soleh, hafal ribuan hadis, sahabat Nabi. Datang sahabat yang lain, orang yang mengadukan kegelisahannya, keresahannya. Kata Abu Hurairah, dia dengan tawadunya bilang begini, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih manjur dari doaku? Dia udah mulia, istighfarnya tidak tanggung-tanggung 12.000 kali. Dia tidak pede, bukan tidak pede, dia tawadu ya. Maukah aku tunjukkan amalan yang lebih dahsyat dari doaku ini? Lalu, emang apa yang lebih dahsyat dari doamu? Kan engkau orang soleh, pasti engkau didengar doamu. Engkau bersedekah dan niatkan untuk hajat keselamatan anakmu. Itu yang lebih banjur dari doaku. Oh, ternyata sedekah itu bisa lebih hebat dari doa. Ini sahabat Nabi yang bilang ya, Abu Hurairah hafal ribuan hadis. Yang di kepalanya, kalau orang itu sudah hafal ribuan hadis, maka yang keluar pasti yang baik-baik. Kalau di otaknya sudah Al-Quran, hadis, kata-kata baik, maka yang keluar juga yang baik, yang ada informasi di kepalanya. Mungkin dia mengatakan itu tidak sembarangan karena ada informasi di dalam kepalanya, hadis, Quran dan lain sebagainya. Tidak lama kemudian orang itu mempraktekkan. Tidak didoakan oleh Abu Hurairah, tapi dia mempraktekkan cara sedekah. Ya udah, saya akan sedekahkan. Sedekahnya nggak banyak, 4.300 berapa, karena dia orangnya kekurangan lah. 5.000 lah kita bulatkan. Ya Allah, saya sedekahkan 5.000 ini uang dinar waktu itu, atau dirham ya, dirham. Karena 1 dirham berapa sekarang? Ada yang tahu?
3.000 gitu ya, 1 dirham, 3.400 atau berapa? 1 dirham dia sedekahkan dengan niat keselamatan anaknya. Udah dia sedekahkan. Ternyata beberapa lama kemudian anaknya pulang dengan selamat. Dia, kenapa saya ada suatu kejadian aneh kata anaknya ini. Ketika saya di lautan, ketika ombaknya sedang tinggi, ombak lagi dahsyat-dahsyatnya, semua si kapal gitu terbalik. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, ada segerombolan yang berbaju putih yang menyelamatkan tumpangan kami ini semua yang ada di kapal diselamatkan. Saya tidak tahu datangnya dari mana, kata anak tersebut. Tiba-tiba mereka menyelamatkan saya dan teman-teman yang ada di kapal saya. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah kami dibawa dari kapal itu, masukin ke kapal, naik kapal, selamat. Oh, kata si ayah anak ini, mungkin ini sedekah yang saya lakukan, walaupun 5.000 rupiah tadi, 1 dirham tadi, bisa menyelamatkan anaknya. Oh benar kata Abu Hurairah. Baju putih dari mana datangnya tiba-tiba ada, semuanya berbaju putih. Kalau bukan malaikat siapa lagi coba? Putih semuanya. Anak sekolah tidak mungkin langsung ke laut. Anak SMP semuanya putih kan? Tidak mungkin ada di situ zaman di ombak yang besar tiba-tiba. Jadi kalau semua di sini punya masalah yang rumit, kalau tidak bisa ngapa-ngapain, saya doa apa ini? Masalah saya banyak, doa apa? Bingung. Ya udah sedekah aja lah. Ya Allah, saya niatkan sedekah ini untuk Engkau berikan solusi dalam setiap masalah. Sedekah itu kan ada yang wajib, zakat. Pada pagi hari bagi seorang hamba, kecuali Allah turunkan 2 malaikat. 2 malaikat, yang satu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan, yang mensedekahkan hartanya. Itu doa malaikat. Jadi tidak ada suatu hari pun, setiap hari kita, setiap subuh itu pasti Allah turunkan 2 malaikat bagi orang yang bersedekah. Dan yang tidak Allah pun memberikan kecelakaan. Sebagaimana doa malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talaha. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang menahan hartanya, yang enggan mengeluarkan sedekah, yang enggan menginfakkan. Jadi suka ada gini bahasa ya sekarang di Facebook, di apapun ada sedekah subuh. Sedekah subuh itu luar biasa hebatnya. Kita sholat subuh nih, mau sedekah subuh, tidak usah sulit-sulit cari anak yatim, cari fakir miskin, sediain aja kenceleng di rumah. Kenceleng khususon ila sedekah subuh, khusus untuk sedekah subuh. Misal, saya punya 2.000 sedekah subuh. 1 sedekah subuh, 1 hajat. Ya Allah, hari Minggu ini saya mau dapat kerjaan, silakan langsung sedekah subuh. Uang 2.000 masukin ke kenceleng. Tapi di subuh hari, sebelum terbit matahari, setelah sholat subuh, kita niatkan sedekah subuh, 1 sedekah, 1 hajat. Ya Allah, saya pengen kerja hari ini, masukin 2.000. Ya Allah, saya pengen nikah, masukin lagi 2.000. Besoknya ya. Bisa nggak? Ya Allah, saya pengen nikah lagi. Gak apa-apa, masukin lagi 2.000. Jangan 2.000, 10.000 lah, kecilan itu. Karena hajatnya itu tinggi. Siap ya Pak? Oh 100.000 katanya. Ini contoh mungkinnya sih. Udah praktek mungkin. Gak apa-apa, silakan aja kan batasnya 4. Oh iya gak apa-apa ya. 1 sodakoh 1 sedekah, 1 hajat. Kata almarhum Syekh Ali Jaber, saya tidak berikan ini kecuali berhasil kepada orang-orang.